Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah berdoa? Belum? Baik. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan Riza. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ya, hadir semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti jumlah seluruhnya ada 40 orang ya yang hadir. Baik. Nah, sebelum kita belajar, kursinya rapikan dulu, mejanya luruskan sama yang di depan ya. Terus sampah itu yang di kolong meja tolong ambil, buang ke tong sampah. Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, ada yang tahu nggak? Tidak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang syaja'ah. Ada yang tahu apa itu syaja'ah? Ya, Rizka apa? Ya, betul. Syaja'ah ini tuh berani membela kebenaran ya. Berarti dia itu orangnya orang yang jujur karena dia berani untuk membela suatu kebenaran. Nah, kita belajar materi syaja'ah ini diharapkan kita bisa memberantas orang-orang yang ingin menghancurkan kita, terutama umat Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang syaja'ah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu syaja'ah. Nah, syaja'ah ini tuh keberanian gitu ya. Syaja'ah ini menurut bahasa artinya itu berani ya. Nah, sedangkan menurut istilah, syaja'ah ini adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Nah, jadi syaja'ah ini tuh dapat kita artikan keberanian yang berlandaskan kepada kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaja'ah ini tuh penting ya bagi kita setiap umat muslim gitu ya, untuk mempunyai sifat berani, karena kita ketahui ya sekarang banyak sekali orang-orang yang membenci kita gitu ya, umat Islam gitu. Makanya di sini kita harus berani gitu, berani melawan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita itu tidak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah, adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita dituntut untuk selalu senantiasa berkata jujur gitu ya, berkata benar gitu, apapun itu, meskipun itu pahit gitu ya, tapi kita katakan saja yang sebenarnya gitu, karena itu akan karena itu merupakan ciri orang yang beriman gitu. Nah, kita ketahui bahwa Islam ini tuh tidak senang ya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang penakut gitu ya. Apalagi orang-orang yang gampang putus asa gitu. Makanya di sini kita sebagai umat muslim wajib memiliki sifat syaja'ah ini, yaitu berani membela kebenaran. Apalagi kebenaran itu menyangkut keimanan kita, akidah kita. Kita harus berani untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan kita gitu. Makanya di situ kita harus bisa bersama-sama ya, bersatu untuk melawan kejahatan tersebut. Nah, gimana ya? Lalu ketakutan yang kita miliki ini
sebenarnya kalau misalnya kita takut nih ya, orang-orang tandingan-tandingan atau musuh-musuh Islam itu pasti akan senang gitu ya dan melihat kita merasa takut gitu ya, karena mereka itu senang gitu melihat kita itu ketakutan, putus asa. Mereka senang, makanya kita harus tetap semangat, harus mempunyai sifat keberanian dalam diri kita. Nah, selanjutnya bentar, ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang syaja'ah ini. Sudah mengerti semuanya? Ya, yakin? Gak ada yang ditanyakan? Baik, Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu sifat jujur sendiri. Sebenarnya antara syaja'ah dengan sifat jujur ini tuh saling berhubungan ya. Nah, kita artikan kita harus tahu dulu gitu jujur itu apa. Nah, jujur itu berarti berbicara apa adanya, berbicara sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah apalagi tidak dikurangi gitu ya. Karena jujur itu jujur itu salah satu sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau itu orang yang jujur gitu ya. Bahkan beliau saat melakukan perdagangan gitu ya, yang dipercayai oleh Siti Khadijah gitu untuk berdagang, beliau itu selalu berkata jujur kepada para pelanggannya. Jika beliau menjual barang gitu ya, beliau katakan apa adanya, bahwa barang ini tuh seperti ini kondisinya, barang ini tuh seperti ini kondisinya. Jadi beliau selalu berkata jujur gitu, sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Nah, di sini ada sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, jadi sifat jujur itu merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Nah, jadi kita mengaku orang Islam berarti kita harus jujur, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, yang seseorang yang selalu senantiasa bersikap jujur, dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia maupun di akhirat. Nah, karena dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Makanya kita harus senantiasa berbuat jujur. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya, siapa? Ya, Amel, gimana? Apakah kita boleh berbohong demi kebaikan? Sebenarnya berbohong demi kebaikan. Kita lihat ya kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di suatu tempat, dan beliau ada seorang pemuda yang melewati beliau, dan seorang pemuda itu merasa ketakutan dan kepada Rasulullah bilang seperti ini, ya Rasulullah, tolong saya, jika ada seseorang yang mencari saya, katakan saya tidak ada gitu ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya gitu ya, dan si pemuda itu lari ya ke belakang untuk mengumpat ya dari kejaran orang-orang. Lalu Rasulullah SAW setelah si orang tersebut mengumpat, Rasulullah bergeser, pindah tempat. Nah, ketika ada sekelompok orang yang mencari pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat seorang pemuda yang lewat di depan sini? Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat seorang pun
yang melewat di depan saya kecuali engkau. Nah, di situ kita ketahui ya, yang Rasulullah katakan itu memang benar gitu. Rasul itu tidak berbohong, tapi Rasul itu berkata apa adanya. Karena kan tadi ya, beliau setelah pas waktu ketemu dengan seorang pemuda tersebut kan berdirinya sebelah, kita katakan sebelah kiri lah ya, tapi setelah si pemuda tersebut mengumpat, Rasulullah bergeser ke sebelah kanan. Dan ketika seorang pemuda yang mencari pemuda yang tadi datang, Rasulullah berkata, selama saya berdiri di sini, nah ada kata selama saya berdiri di sini, secara otomatis Rasulullah berkata secara jujur. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada kalau kita katakan itu taktik perkataan, bahwa memang benar gitu, sama Rasulullah berdiri di situ, Rasulullah nggak melihat siapa-siapa, nggak melihat orang lewat gitu. Tapi jika Rasulullah berdiri di sebelah kiri tadi, memang Rasulullah melihat orang yang melewat di depannya, tapi kan beliau sudah bergeser tempat gitu ya. Nah, jadi di sini gitu ya, betapa hebatnya Rasulullah mempunyai kecerdasan yang luar biasa gitu ya. Dan di situ juga kita gitu, jangan sampai gitu ya kita berbohong juga gitu. Kalau kita jadi di sini ada taktik gitu ya, ada taktik permainan kata gitu ya, bukan permainan kata, dan emang kita harus cerdas juga gitu. Nah, seperti itu. Sudah kejawab? Jadi intinya emang tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita mau menyelamatkan seseorang, ya kita contoh saja Rasulullah SAW biar kita terhindar dari sifat bohong. Seperti itu. Sudah jelas? Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, selanjutnya kita ke macam-macam jujur. Nah, jujur itu terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Contohnya seperti ini ya. Jujur dalam niat atau dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur itu berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Nah, gitu. Jadi niatnya ya terlebih dahulu gitu. Jadi harus dengan niat gitu kalau mau jujur. Yang kedua itu jujur dalam ucapan, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Yang tadi ya, berarti diucapkan dengan lisan gitu ya. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Nah, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah hingga tidaklah berbeda. Jadi jujur dalam lisan. Jadi gimana ya? Berkata. Jadi perbuatan yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami? Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Tidak ada. Baik, Ibu Ibu akan tayangkan suatu video. Coba kalian tonton video tersebut, lalu kalian analisis apa yang kalian dapat dari video tersebut. Ibu tayangin ya, silakan. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, kamu harus janji sama ibu.
banyak pahalanya. Pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja bun duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Bagaimana anak-anak? Dari tayangan video tadi, coba kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian tentang hikmah apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut. Misalkan ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Bagaimana? Sudah didiskusikan? Baik. Ada yang mau menjelaskan hikmah apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut? Silakan maju ke depan. Ya, Divan sama Revan ya, silakan presentasikan. Ya, bagus ya, hikmahnya bagus sekali ya kalian. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Ya. Coba ibu minta Amel dan Rizka. Amel dan Rizka maju ke depan. Coba hikmah apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ya, silakan. Ya, baik, bagus ya. Ada lagi? Ya, tidak ada. Baik, jika tidak ada, tidak apa-apa, karena waktunya juga sebentar lagi ya. Bagus ya yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang hikmah dari berperilaku jujur, dari perilaku syaja'ah, itu bagus sekali ya. Nah, ibu akan tambahkan sedikit hikmah dari perilaku jujur dan syaja'ah ini, yaitu salah satunya perasaan kita itu akan selalu senantiasa tenang gitu ya. Dan
video tadi dengan seorang laki-laki tersebut berperilaku jujur, dia bisa disekolahkan ya sampai lulus sarjana gitu. Masya Allah sekali ya, berkat kejujurannya gitu. Bayangkan jika dia tidak jujur gitu ya, dia ambil gitu ya uang yang ada di dalam dompet tersebut, mungkin dia nggak akan bisa sekolah sampai sarjana gitu. Terus hikmah yang kedua yaitu akan mendapatkan kemudahan hidup ya, seperti tadi disekolahkan sampai dia menjadi sarjana. Terus selanjutnya hikmahnya ada selamat dari azab dan bahaya gitu ya, dari azab kubur gitu. Yang keempat yaitu akan membawa kita ke dalam kebaikan. Nah, kebaikan yang nantinya akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Yang terakhir yang pastinya yaitu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah banyak hikmah yang didapat jika kita berbuat jujur, bersikap jujur, jika kita mempunyai sifat syaja'ah gitu. Banyak sekali hikmah yang akan didapat. Salah satunya yaitu jika berhubungan dengan sesama manusia gitu ya, mungkin kita akan dipercaya gitu ya sama orang-orang sekitar seperti itu. Nah, Ibu harapkan gitu ya kepada teman-teman di sini, tanamkan sikap kejujuran di dalam diri kita supaya orang di sekitar kita itu percaya dengan kita, dan itu akan membuat hidup kita jauh lebih tenang gitu. Selain itu kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah ya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mau bersikap jujur dan syaja'ah tadi ya, membela kebenaran. Insya Allah semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kemudahan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, dan Allah izinkan kita untuk bersikap jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, insya Allah. Nah, baik Ibu, ada tugas ya untuk kalian. Tugasnya berkelompok, boleh buat dulu kelompoknya. Ini ada 40 orang ya, 40 dibagi 5, sepertinya cukup ya, 40 bagi 5, 8 orang ya. Nah, dari 8 orang ini boleh teman-teman semua buat film pendek, short movie tentang syaja'ah. Bebas judulnya apa, tapi Ibu minta jangan ada yang sama ya, temanya gitu, maksudnya jangan ada yang sama. Jadi kalian buat dulu list dulu siapa temanya, mau ini tentang apa terserah kalian, tapi tentang syaja'ah ya. Dikumpulkan nanti ya, ini tugasnya kan buat film pendek ya. Ibu kasih waktu 1 bulan sebelum UTS ya, sebelum UAS. Nah, udah dikumpulkan ya. Nah, jadi itu ya tugas dari Ibu, 1 bulan ya cukup ya untuk membuat film pendek ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga ilmu yang teman-teman dapat kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi bagi orang-orang di sekitar teman-teman ya. Kita akhiri saja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dengan doa kifaratul majelis, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.